Prediksi line up timnas Indonesia usai Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bergabung, lini belakang dan depan makin kuat. Resmi ditolak tak dapat restu FIFA, timnas Malaysia batal naturalisasi pemain Liga Belanda, sulit memang kejar King Indo. Maaf, Shin Tae-yong tak butuh striker yang hanya bisa cetak gol, butuh faktor X lainnya agar bisa masuk skuad senior. Jangan lewatkan jadwal siaran langsung Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 live di Indosiar. Menunggu bakal serunya Garuda Calling Timnas Indonesia. Untuk lawan Bahrain dan Cina, 2 tempat pasti milik Mads dan Eliano, 3 pemain cedera. Mengejutkan publik, bukan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, Ketum PSSI Erick Thohir sebut pemain ini sebagai talenta terbaik Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi line up timnas Indonesia usai Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bergabung, lini belakang dan depan makin kuat. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia usai Mads Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia per 30 September 2024. Meski sudah menjadi WNI, kedua pemain Liga Belanda tersebut belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, keduanya belum menjalani proses perpindahan federasi. PSSI langsung mengebut proses perpindahan federasi dari Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Semoga prosesnya dengan baik dan doakan supaya mereka juga bisa membuat timnas Indonesia kita semakin kuat, ujarnya. Berdasarkan kekuatan terbaik pada laga-laga sebelumnya, inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia usai bergabungnya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Shin Tae-yong tetap akan menurunkan formasi 3-4-3. Posisi kiper tetap akan dipercayakan kepada Maarten Paes. Sementara posisi 3 bek tengah akan diisi oleh Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Ketiganya dinilai bisa memberi ketenangan saat membangun serangan dari belakang. Keduanya akan diapit oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdon sebagai wingback kiri. Sandy dan Calvin bisa memberi bantuan menyerang tanpa henti dari sektor sayap. Di lini tengah, Shin Tae-yong wajib menurunkan Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Masalah tentu terjadi pada fisiknya yang belum bisa bermain selama 90 menit usai belum mendapatkan klub selama 2 bulan terakhir. Ivar Jenner bakal melindungi Tom Haye untuk berkreasi dari lini tengah. Eliano Reijnders kemungkinan bakal diturunkan sebagai penyerang sayap kanan. Pemain PEC Zwolle tersebut memang bisa ditempatkan di banyak posisi, termasuk di area penyerang. Sementara ujung tombak timnas Indonesia tetap akan diberikan kepada Rafael Struijk. Sektor penyerang sayap kiri bakal diisi oleh Ragnar Oratmangoen yang punya kecepatan.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Resmi ditolak tak dapat restu FIFA, Timnas Malaysia batal naturalisasi pemain Liga Belanda, sulit memang kejar King Indo. Timnas Malaysia harus menghentikan proses naturalisasi Mats de Ijl karena tak memenuhi syarat. Sebagai informasi, Mats de Ijl merupakan pemain Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles sendiri kini bermain di Eredivisie atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Nama Mats de Ijl sempat mencuri perhatian pada akhir bulan Agustus lalu. Pemain berposisi sebagai bek itu dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menjelaskan bahwa Mats de Ijl memiliki darah keturunan Malaysia. Kabar terbaru proses naturalisasi Mats de Ijl rupanya harus dihentikan. Mats de Ijl dipastikan tak bisa memperkuat timnas Malaysia. Kabar ini diumumkan langsung oleh FAM melalui website resminya. Pemain berposisi sebagai bek itu dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menjelaskan bahwa Mats de Ijl memiliki darah keturunan Malaysia. Kabar terbaru proses naturalisasi Mats de Ijl rupanya harus dihentikan. Mats de Ijl dipastikan tak bisa memperkuat timnas Malaysia. Kabar ini diumumkan langsung oleh FAM melalui website resminya. FAM menjelaskan bahwa FIFA tak menyetujui proses naturalisasi Mats de Ijl. Hal itu disebabkan karena Mats de Ijl tak memenuhi persyaratan. Pasalnya, darah keturunan yang dimiliki Mats de Ijl terbilang cukup jauh. Mats de Ijl memiliki darah Malaysia melalui ibu dari kakeknya. Sedangkan FIFA hanya memperbolehkan pemain yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek untuk bisa dinaturalisasi. Sabar ya tetangga untuk mencari pemain naturalisasinya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Maaf, Shin Tae-yong tak butuh striker yang hanya bisa cetak gol, butuh faktor X lainnya agar bisa masuk skuad senior. Shin Tae-yong tak hanya melihat produktivitas gol seorang pemain dalam mencari striker timnas Indonesia. Dalam hal ini, kasus Jens Raven menjadi buktinya. Jens Raven baru saja tampil impresif bersama timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 18 tahun itu berhasil mencetak gol di setiap laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Rinciannya, Jens Raven sukses membobol gawang Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Namun torehan itu rupanya belum membuat Shin Tae-yong terkesan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jens Raven belum layak tampil di timnas Indonesia. Menurutnya, Jens Raven masih harus meningkatkan lagi power dan daya juang di lapangan. Segitu saja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk striker di timnas senior, kata Shin Tae-yong.
Hal serupa sempat terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Shin Tae-yong juga memutuskan untuk tak memanggil Ilija Spasojevic. Padahal Spaso tampil bersinar bersama Bali United dan mencetak banyak gol. Shin Tae-yong waktu itu beralasan bahwa Spaso memiliki gaya bermain yang tidak sesuai. Spaso memang mencetak banyak gol di Liga 1, namun ketika ikut pemusatan latihan, dia terlihat sangat capek dengan permainan yang saya inginkan. Soal penyelesaian akhir, Spasojevic memang sangat baik. Namun, saya memutuskan untuk tidak memanggil dia di Piala AFF, ucap Shin Tae-yong kala itu. Hal-hal di atas sekaligus menjawab alasan Shin Tae-yong tetap mempertahankan Rafael Struijk di lini serang timnas Indonesia. Bila mengacu ke finishing, tentu Rafael Struijk masih memiliki banyak kekurangan. Seperti yang diketahui, Rafael Struijk belum pernah mencetak gol untuk timnas Indonesia. Penampilan terbaik pemain berusia 21 tahun itu adalah ketika memperkuat timnas U23 Indonesia. Salah satu momen yang paling diingat tentu keberhasilan Rafael Struijk membobol gawang Korea Selatan sebanyak 2 kali di Piala Asia U23 2024. Namun kelebihan Rafael Struijk adalah memiliki fisik yang prima. Pemain yang kini memperkuat tim asal Australia, Brisbane Roar itu selalu ikut membantu timnas Indonesia bertahan dan juga tak keberatan untuk menjemput bola. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Jangan lewatkan jadwal siaran langsung Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 live di Indosiar. Inilah jadwal siaran langsung Timnas U17 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bulan Oktober 2024 bukan hanya panggung bagi timnas senior. Ada timnas U17 Indonesia yang akan membuktikan dirinya pada babak kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mendapatkan undian yang lebih berat pada edisi sebelumnya. Pasalnya, tim asuhan Nova Arianto bakal bertempur lawan Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara di grup G. Rangkaian babak kualifikasi bakal digelar pada 23-27 Oktober 2024. Berbeda dengan di level U20, timnas U17 Indonesia bakal bertanding di Kuwait. Semua laga akan digelar di Al-Sahabab SC Stadium, Kuwait. Juara grup akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Jika gagal, Garuda Asia harus keluar sebagai salah satu dari 5 negara yang jadi runner-up terbaik. Timnas U17 Indonesia bakal membuka petualangan di babak kualifikasi saat menantang tuan rumah Kuwait. Laga tersebut bakal digelar pada 23 Oktober 2024. Meski berat, tetapi Nova Arianto punya sejarah bagus saat menghadapi Kuwait di laga pembuka. Pelatih 43 tahun tersebut jadi bagian kala timnas Indonesia senior menang di markas Kuwait pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Laga tersebut juga jadi pembuka petualangan timnas Indonesia di fase kualifikasi.
Pada momen tersebut, Nova Arianto menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia tak punya waktu lama untuk istirahat. Garuda Asia hanya punya waktu sehari untuk rehat. Tim asuhan Nova Arianto bakal bertanding lagi menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada Jumat (25 September 2024) malam waktu Indonesia Barat. Usai laga tersebut, Timnas U17 Indonesia bakal melakoni laga berat lawan Australia yang berstatus sebagai juara ASEAN Cup U16 2024. Timnas U-Strip 17 Indonesia kala itu kalah saat berduel di semifinal ASEAN Cup U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo dengan skor 3-5. Skuad asuhan Nova Arianto berambisi besar untuk membalas kekalahan atas tim asuhan Brad Maloney tersebut. Menunggu bakal serunya Garuda Calling Timnas Indonesia. Untuk lawan Bahrain dan Cina, 2 tempat pasti milik Mes dan Eliano, 3 pemain cedera. Timnas Indonesia menunggu Garuda Calling yakni saat mereka mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di FIFA Matchday Oktober 2024. Pada Oktober 2024 ini, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. 2 laga ini adalah laga tandang di mana Timnas Indonesia akan bertanding pada 10 lawan Bahrain dan 15 Oktober lawan Cina. Kini memasuki tanggal 1 Oktober, para pemain menantikan Garuda Calling atau perilisan daftar pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan mengubah signifikan pemain-pemain yang dipanggil pada September lalu. Namun dibocorkan sendiri oleh Shin Tae-yong bahwa ia memanggil Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang baru saja semalam resmi jadi WNI. Proses pendaftaran keduanya untuk bisa bermain di laga Bahrain dan Cina dikebut per 1 Oktober 2024 ini. Eliano Reijnders dan Mads Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina. Ujar Shin Tae-yong usai laga Timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 29/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Bisa jadi Shin Tae-yong membawa 26 pemain seperti komposisi pada September lalu. Kondisinya saat ini ada 3 pemain yang cedera di klub, yakni Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Saine Patinama. Sandy Walsh tidak bermain dalam 3 laga terakhir KV Mechelen. Situs Transfermarkt menyebutkan Sandy mengalami cedera akibat benturan. Selain Sandy, ada Justin Hubner yang juga menjalani rehabilitasi atas cederanya. Di akun TikToknya, Justin terlihat memakai semacam protektor di kaki kanannya saat bermain juggling bersama rekannya. Di Instagram eksklusifnya pada 16 September lalu, memang Justin mengakui bila ia cedera pasca main lawan Australia. Sedikit mengalami cedera dari laga lawan Australia, tapi tidak parah, tulisnya.
Lalu ada Sainz yang baru mendapat cedera saat KAS Open menang 3-1 atas Jong KRC Genk pada Sabtu dalam kurung 28 September 2024 lalu. Sainz bermain 83 menit dalam laga ini dan dilaporkan mengalami ketidaknyamanan di kakinya. Mari kita tunggu saja Garuda Calling untuk Timnas Indonesia kali ini. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Mengejutkan publik. Bukan Mas Hilgers dan Liano Reijnders, Ketum PSSI Erick Thohir sebut pemain ini sebagai talenta terbaik Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan talenta terbaik di Indonesia yang ternyata bukan Mas Hilgers atau Liano Reijnders. Mas Hilgers dan Liano Reijnders telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI usai menjalani pengambilan sumpah di Brussel, Belgia, Senin dalam kurung 30/9. Erick Thohir mengungkapkan bahwa talenta terbaik yang dimiliki Indonesia pada saat ini adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand baru saja pindah ke Oxford United yang mentas di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Yang menarik dari Marcelino adalah dia adalah talenta muda terbaik Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari The Athletic. Selain itu, salah satu kelebihan yang dimiliki ex-pemain Persebaya Surabaya ini adalah keberaniannya bermain di luar negeri. Marcelino Ferdinand sudah bermain di Liga Belgia bersama KMSK De Inse ketika usianya masih 18 tahun. Dia berusia 20 tahun, dia sudah bermain dan berlatih di Belgia, tambahnya. Marcelino punya gaya dan kepercayaan diri yang bagus, sangat bertalenta, dan semoga kedepannya akan jauh menjadi lebih baik, karena memang masih muda usianya saat ini, ujar Pak Erick Thohir.